Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Pirsawan Zaki TV yang dirahmati Allah serta adik-adik sekalian yang senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana Allah telah melimpahkan segenap taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore ini kita masih dipertemukan lagi untuk kajian-kajian menjelang berbuka puasa sebagaimana pada hari-hari yang sebelumnya. Semoga puasa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan pada hari ini senantiasa diterima di sisi Allah SWT, dan adik-adik masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan puasa pada hari-hari yang berikutnya. Selanjutnya, salam serta salawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sekalian sampai akhir zaman nanti. Yang selanjutnya, perkenankanlah saya akan menyampaikan tausiah pada sore ini yang berkaitan dengan perintah Allah untuk berislam secara kafah, berislam secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal tausiah pada sore ini. Allah mengajari kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah ini secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Berislam secara kafah diartikan yang pertama adalah supaya kita, adik-adik sekalian, supaya dalam berislam ini melaksanakan seluruh aspek-aspek ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada 4 aspek ajaran Islam. Yang pertama menyangkut masalah yang berkaitan dengan akidah, masalah keyakinan kita kepada Allah SWT dan rukun iman yang lain. Kemudian yang berkaitan dengan ibadah, dalam artian ibadah mahdhah, ibadah yang tata cara atau kaifiatnya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya secara qat'i. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek yang berkaitan dengan akhlak al-karimah. Bagaimana kita berakhlak sesuai dengan tuntunan agama kita, agama Islam. Dan yang keempat, aspek yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Bagaimana kita hidup bersama dengan masyarakat yang sesuai dengan apa-apa yang dituntunkan oleh agama kita, agama Islam. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia,
aspek ajaran agama Islam yang pertama, yang menyangkut masalah akidah, masalah keyakinan. Marilah kita, adik-adik sekalian, berusaha dan berjuang untuk melaksanakan keyakinan itu yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama kita. Kita percaya sesuatu yang gaib, tetapi yang ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya dalam ayat yang lain, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita yakin bahwa Allah menciptakan manusia, menciptakan kita ini adalah untuk diuji siapa yang paling berkualitas amalannya. Dan amalan itu akan menyangkut kepada 4 aspek dalam ajaran agama Islam yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian yang kedua, teristimewa di bulan Ramadan ini, adik-adik sekalian, marilah kita pahami bersama bahwa Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan kita memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Mungkin pada bulan-bulan yang lain, adik-adik mungkin sholat malamnya ada sekali, 2 kali, itu kita tidak melaksanakan. Tapi dalam bulan Ramadan ini, kita sholat tarawih dan sholat witir bisa dikerjakan secara sungguh-sungguh bersama-sama dengan keluarga kita. Karena apa? Karena itu dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga secara berjamaah dan secara bersama-sama. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Bulan Ramadan, bulan banyak kita bersedekah, banyak tadarus Al-Quran, dan juga yang tidak kalah pentingnya, pada bulan Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah SWT, khususnya doa berkaitan dengan yang sedang terjadi pada tahun ini, yang namanya pandemi COVID-19. Semoga akan segera hilang dari Nusantara, dari Indonesia yang kita cintai. Pirsawan Zaki TV yang dirahmati Allah SWT, demikian juga menyangkut aspek ajaran Islam yang ketiga, yang berkaitan dengan masalah akhlak. Marilah kita ingat kembali tentang apa misi dari Allah SWT mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus terkecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Adik-adik sekalian, sekali lagi, mari kita tingkatkan akhlak kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga akhlak yang dicontohkan oleh guru-guru kita, baik yang ada di sekolah, yang ada di tempat pengajian, yang ada di rumah kita, dan seterusnya. Dan aspek yang keempat adalah masalah yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, apa saja pada prinsipnya adalah boleh dikerjakan, asal tidak ada sesuatu yang melarangnya. Itulah yang namanya muamalah duniawiyah. Oleh karena itu, yang namanya kita menuntut ilmu, yang namanya kita membantu orang lain, yang namanya kita belajar untuk bagaimana mengais rezeki dan sebagainya, itu semuanya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Termasuk adik-adik sebagai orang yang sedang belajar, maka pelajar itu diwajibkan untuk belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang sebenarnya dengan berbagai banyak literasi, sehingga nanti kita akan menjadi anak yang pandai, pelajar yang pinter, bisa menjadi bintang kelas dan seterusnya, yang akan membanggakan kepada keluarga kita dan juga kepada lingkungan. Pirsawan Zaki TV yang dirahmati Allah SWT, berislam secara kafah, di samping mempelajari, memahami aspek-aspek ajaran Islam, kita juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengislamkan seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan secara pribadi, baik kehidupan secara keluarga, secara lingkungan yang paling kecil di lingkungan kita, baik itu yang namanya lingkungan tempat kita bekerja, lingkungan tempat kita belajar, lingkungan tempat kita bergaul dan seterusnya. Hendaklah itu bisa menerapkan ajaran Islam secara sungguh-sungguh.
Pirsawan yang berbahagia, yang dimaksud dengan mengislamkan secara totalitas kepada pribadi kita, kita mencoba melaksanakan seluruh perintah agama Islam dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan kesempatan yang paling baik untuk kita belajar menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Apapun aktivitas yang kita kerjakan akan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu sekali lagi, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi pribadi yang Islami, pribadi yang memberikan harapan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, mengislamkan secara pribadi, mengislamkan keluarga kita menjadi tanggung jawab kita juga, adik-adik sekalian. Oleh karena itu, meskipun ada adik di dalam rumah tangga, mungkin sebagai anak yang paling kecil, anak yang paling besar dalam keluarga dan sebagainya, tapi sekali lagi, apapun posisi kita, kita berkewajiban untuk mengislamkan secara kafah keluarga kita. Bagaimana caranya, adik-adik? Mari masing-masing kita untuk saling menasihati di antara anggota keluarga kita, supaya mereka melaksanakan perintah Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, kita diingatkan bahwa manusia pada prinsipnya adalah menjadi orang yang merugi, orang yang tercela, tetapi akan menjadi orang yang baik. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya orang dalam kondisi yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terkecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang yang saling menasihat-nasihati dengan cara yang penuh dengan kesabaran. Oleh karena itu adik-adik sekalian, marilah kita menjadikan keluarga kita keluarga yang Islami. Kalau misalnya kita temukan ada di antara keluarga kita yang belum bisa melaksanakan perintah Allah dengan cara yang sebaik-baiknya, maka ajaklah mereka dengan cara yang penuh dengan kesantunan, penuh dengan kesabaran, bil hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, sehingga orang Jawa mengatakan dikena iwae ning ojo butek banyune. Jadi yang penting hasilnya kita capai dengan baik, tapi janganlah kemudian memperkeruh suasana yang ada dalam keluarga kita. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kita juga harus mengislamkan lingkungan yang ada di sekitar kita, lingkungan tempat kita hidup, lingkungan tempat kita sekolah, lingkungan tempat kita berkelompok dengan teman-teman dan sebagainya. Bagaimana caranya mengislamkan kepada mereka? Sekali lagi kita saling mengingatkan kalau ada yang tidak melaksanakan perintah agama. Misalnya ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman, tapi sudah terdengar adzan di masjid, maka segera kita ingatkan supaya bersegera untuk melaksanakan perintah agama Allah itu yang berupa sholat fardu itu, yang biasanya kita laksanakan di masjid, yang biasanya kita laksanakan di musola. Tapi khusus pada Ramadan kali ini, sholat fardu kita lebih banyak kita kerjakan di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Adik-adik sekalian, kalau kita sudah mengislamkan diri kita, mengislamkan keluarga kita, mengislamkan lingkungan kita, maka ajaran Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin akan bisa diterima oleh umat manusia di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia orang akan berbondong-bondong masuk kepada agama Allah karena mereka menyadari ternyata hidup yang baik, hidup yang benar adalah hidup yang senantiasa mengikuti perintah-perintah yang datang dari Al-Halik, yang datang dari Allah SWT. Orang sering mengibaratkan ketika suatu perusahaan pabrik tertentu menghasilkan produknya,
maka bersama dengan produk itu, perusahaan itu pun akan memberikan buku printer bagaimana cara menggunakan produk itu sehingga bisa digunakan dengan umur yang lebih lama. Demikian juga ketika kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, supaya hidup kita semakin bermakna, supaya hidup kita semakin memberikan manfaat kepada lingkungan di sekitar kita, maka Allah pun telah memberikan buku pintar tentang bagaimana cara kita hidup yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah itu. Adik-adik sekalian yang berbahagia, marilah sekali lagi kita jadikan kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita bisa mengislamkan seluruh aspek kehidupan kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, berislam secara kafah juga diartikan kita akan mengislamkan seluruh aspek kehidupan kita, baik itu aspek ekonomi, aspek pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ideologi, dan sebagainya, yang kesemuanya itu hendaklah kita jadikan sebagai peluang, sebagai pintu untuk memasuki Islam yang secara kafah, Islam yang secara sebenar-benarnya. Pirsawan yang dirahmati Allah, mengislamkan aspek ekonomi dalam artian, marilah adik-adik kita sekalian dari kecil kita, dari remaja kita sudah mulai belajar untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup ekonomi kita sesuai dengan tuntunan agama kita. Misalnya, kita mengenal ada konsep zakat, baik zakat mal maupun zakatul fitri, zakat fitrah. Marilah kita jadikan sebagai suatu peluang untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Pandemi COVID-19 adalah ujian yang sangat berat yang datang dari Allah SWT secara ekonomi juga. Oleh karena itu, berbagai macam krisis yang muncul, maka krisis yang sangat dikhawatirkan adalah krisis ekonomi itu. Ketika munculnya banyak orang miskin baru di sekitar kita, maka menjadi tanggung jawab kita sekalian adik-adik, mari kita bisa mengumpulkan apa yang kita miliki, bisa kita mengajak kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, untuk membantu. Siapa tahu di antara tetangga kita itu masih banyak yang mengalami kesulitan itu. Jadi mengislamkan aspek ekonomi kita, kita tingkatkan, termasuk nanti adik-adik kalau sudah sampai waktunya akan belajar bagaimana ekonomi syariah itu, bagaimana membangun ekonomi yang sesuai dengan syariat agama Islam, yang tidak mengeksploitasi orang lain, yang tidak merugikan orang lain, tapi prinsip-prinsip ekonomi yang disesuaikan dengan tuntunan agama kita, agama Islam. Demikian juga dengan masalah budaya dan sekalian, kita mengenal bahwa yang namanya kebudayaan yang merupakan hasil dari olah budi manusia, hendaklah yang namanya kebudayaan itu mengajak, membawa kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Makanya di bulan Ramadan ini adik-adik sekalian, kalau misalnya adik-adik mau lihat TV, mau lihat acara-acara yang lain, pilihlah acara-acara yang membawa kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, bukan yang sebaliknya, justru membawa kita kepada keingkaran dan kemungkaran itu. Ini termasuk adik-adik yang soleh dari yang solehah, ketika mereka sudah bisa menseleksi budaya-budaya mana yang bisa dibenarkan dan budaya-budaya mana yang akan menjauhkan kita dari Allah SWT. Demikian juga dalam kitab berseni adik-adik sekalian, kalau ada orang yang mengatakan seni itu untuk seni itu sesuatu yang kurang tepat. Seni adalah sesuatu yang ditujukan untuk kita senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam adalah agama yang sangat apresiatif kepada berbagai macam seni, berbagai macam hasil budaya,
tetapi sekali lagi olah seni, olah budaya dan sebagainya yang dalam rangka untuk semakin mendekatkan kita sekalian kepada agama Allah, agama Islam, dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagaimana tujuan Ramadan puasa kita, la'allakum tattaqun, dengan harapan dengan berpuasa ini kita semakin bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu berbagai macam seni yang kita nikmati adalah seni yang membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pirsawan Zaki TV yang dirahmati Allah, kita berislam secara kafah juga masuk di dalam aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Marilah kita jadikan pendidikan atau belajar yang kita kerjakan ini adalah dalam kerangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk belajar menjadi orang yang berislam secara kafah, sehingga pendidikan yang kita kerjakan adalah pendidikan yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembicaraan tentang berislam secara kafah dalam aspek pendidikan. Adik-adik sekalian yang berprofesi sebagai pelajar, marilah kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki ini untuk belajar yang sebaik-baiknya. Belajar ilmu apa saja, yang penting dengan belajar itu kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ada ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang sifatnya fardu kifayah, tapi juga ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Apa yang namanya ilmu yang fardu kifayah bagi kita? Disiplin ilmu tertentu, adik-adik sekalian. Ada disiplin ilmu yang tidak semua orang harus belajar di situ. Beberapa orang saja belajar di situ. Misalnya profesi kuliah di kedokteran, di ahli hukum. Tidak semuanya orang harus jadi dokter. Tidak semua orang harus jadi ahli hukum. Tidak semua orang harus jadi psikolog. Yang penting ada di antara kita sudah melaksanakan itu, fardu-fardu kifayah itu. Artinya ada yang melaksanakan. Tapi kalau tidak ada yang masuk di situ, maka semua umat Islam akan berdosa karena fardu kifayah tidak dikerjakan. Adapun yang fardu ain bagi kita sekalian adalah mempelajari ilmu agama dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga dengan ilmu itu kita akan semakin memahami ilmu agama, semakin tafaquh fiddin, semakin faham akan ilmu-ilmu agama. Itulah yang menjadi kewajiban kita. Jadi adik-adik sekalian, sekolah dimanapun, kemudian belajar apa saja, itu semuanya baik, semuanya boleh. Semua itu harus dikerjakan. Tapi yang tidak kalah pentingnya, di samping kita mempelajari pelajaran yang sesuai dengan apa tempat kita belajar itu, ilmu agama harus senantiasa kita pelajari, sehingga adik-adik menjadi adik-adik yang punya predikat sebagai tafaquh fiddin, remaja muslim yang faham terhadap ilmu-ilmu agama. Pirsawan Zaki TV yang dirahmati Allah, mengislamkan diri secara kafah juga termasuk di aspek sosial. Bagaimana cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, hendaklah juga dengan cara-cara yang Islam. Kita mengenal bahwa dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Oleh karena itu adik-adik sekalian, marilah kita dalam bermasyarakat ini, dalam bergaul dengan teman-teman ini, jangan sampai kita kemudian melupakan ajaran agama Islam yang mengajari kepada kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik kepada mereka, berbuat yang adil kepada mereka. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Dan siapa tuh orang yang terbaik menurut Rasulullah? Orang yang terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat kepada orang lain. Pirsawan Zaki TV yang dirahmati Allah, demikian juga kita mengislamkan aspek politik kita. Misalnya kita sering mendengar adik-adik sekalian, katanya politik itu kotor, politik itu menghalalkan segala macam cara, politik akan berhasil kalau kita bergaya Machiavellis dan sebagainya.
Tapi sekali lagi adik-adik sekalian, itu adalah sesuatu yang sering muncul di masyarakat, tetapi sesuatu yang tidak benar menurut kacamata agama. Islam melihat berpolitik, bersiasa, itu sesuatu yang baik. Tapi yang penting, ketika kita bersiasa berpolitik, adalah dalam kerangka untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sehingga masyarakat yang kita ciptakan adalah masyarakat atau negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Jadi politik itu sebenarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, asal diisi dengan cara yang sebaik-baiknya. Berpolitik itu adalah dengan etika yang baik. Orang modern mengatakan ada fatsun politik, ada etika berpolitik yang baik, yaitu jangan sampai kemudian kita mengorbankan orang lain, menjadikan orang lain sebagai musuh dan sebagainya. Tapi berpolitik yang islami adalah menjaga persaudaraan di antara kita, menjaga hubungan di antara kita, apapun agama kita, apapun keyakinan kita. Yang penting bahwa menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sebaik-baiknya adalah menjadi tugas kita bersama, dan kita punya tanggung jawab bersama untuk demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai sampai akhir zaman nanti. Pirsawan Zaki TV yang dirahmati Allah, berislam secara kafah juga diartikan bahwa kita diperintahkan untuk mengislamkan seluruh waktu yang kita miliki sehari semalam, yang 24 jam itu. Marilah waktu yang 24 jam itu semuanya kita manfaatkan dalam kerangka untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, memang yang namanya waktu adalah sesuatu yang sangat relatif. Waktu satu hari bisa dirasakan sebagai sesuatu yang sangat lama. Tapi juga ada yang mengatakan satu hari itu seperti hanya sekejap saja. Adik-adik sekalian, kita menunggu waktu maghrib yang tinggal beberapa menit lagi. Kalau kita tidak memiliki kecerdasan spiritual, maka akan kita rasakan sebagai suatu waktu yang sangat lama. Tapi kalau kita adalah adik-adik, kita adalah umat yang senantiasa berjuang menegakkan agama Allah, ingin dicintai oleh Allah SWT, berislam secara sesungguhnya, maka waktu yang kita rasakan itu sangat cepat, dan sebentar lagi kita akan memasuki saat untuk berbuka puasa itu, adik-adik sekalian. Dan Islam juga melihat ketika kita beribadah kepada Allah SWT, ada sesuatu yang menjadikan doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah SWT. Ada yang dilihat dari tempatnya, ada yang dilihat dari siapa yang melaksanakan doa itu, dan ada juga yang dilihat dari waktunya. Ada waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Ada hadis yang mengatakan, kapan waktu yang paling afdal untuk berdoa? Ya, sebentar lagi nih adik-adik sekalian. Ketika kita menunggu saat berbuka adalah saat yang paling tepat untuk banyak kita berdoa kepada Allah SWT. Apapun yang kita minta, Allah insya Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Berdoalah kepada Allah supaya menjadi pelajar yang takwa, pelajar yang soleh dan yang soleha, pelajar yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain dan sebagainya. Dan juga ada waktu yang mustajab yang lain, adalah ketika nanti kita menjelang untuk makan sahur. Itu juga merupakan waktu yang paling afdol untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, saat kita menjelang sahur itu, marilah kita memperbanyak doa kepada Allah SWT, memperbanyak zikir kepada Allah SWT, sehingga apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi adik-adik sekalian, kan sering ada yang bertanya, tarawih itu yang bagus habis sholat isya atau sepertiga malam yang terakhir? Dua-duanya baik adik-adik sekalian. Kalau yang tarawihnya sore setelah sholat isya langsung sholat tarawih, maka pada malamnya bisa melaksanakan, bisa qiyamul lail, menegakkan malam dengan berbagai macam ibadah yang lain, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu semuanya adalah sesuatu yang dituntunkan oleh agama kita, agama Islam. Adik-adik sekalian,
yang dirahmati oleh Allah SWT, berislam secara kafah dalam arti 24 jam waktu kita adalah waktu untuk mengislamkan seluruh kehidupan kita. Kita jangan sampai kemudian terlena dengan kesenangan-kesenangan sesaat adik-adik sekalian, tapi kita lupa bahwa kita adalah umat Islam yang senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah agama, baik yang bersifat keduniaan maupun yang bersifat ukhrawi. Semuanya harus dilaksanakan dengan cara yang seimbang, dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk umat Islam yang senantiasa memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita di dunia, dan juga kita tanpa mengabaikan apa-apa juga yang menjadi kewajiban, yang menjadi hak kita di akhirat. Oleh karena itu adik-adik sekalian, sekali lagi ada pepatah, ada yang mengatakan, berjuanglah kamu, berusahalah kamu, seolah-olah akan hidup selamanya, tapi beribadahlah kamu, sepertinya akan mati di besok pagi. Itu artinya apa, Adik? Jadi pepatah ini mengajari kepada kita yang intinya adalah untuk mengoptimalisasikan seluruh waktu kita, seluruh kesempatan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi tidak ada alasan misalnya ketika kita berpuasa, kemudian di siang hari untuk bermalas-malasan, siang hari untuk tidak dimanfaatkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Justru orang Islam yang baik adalah ketika berpuasa akan mengoptimalisasikan kegiatan-kegiatannya, akan mengefektifkan kegiatan-kegiatannya, sehingga waktu yang dimiliki adalah waktu yang senantiasa untuk diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, penggalan ayat yang berikutnya, supaya kita jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian. Sekali lagi, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.